Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nopudin dari tingkat 2 Rekayasa Akuntansi Berblue. Oke, di sini saya akan mempraktikkan paket paket tracer, yaitu tentang verify single area OSPF, atau di mana kita akan memverifikasi dari single area OSPF. Di sini kita bisa lihat seperti biasa ada tracing table dari 1, R2, R3, R4, ISP root, ISP router, PC1, PC2, PC3, dan laptop. Oke, jadi di sini pada lab ini kita akan menggunakan Jelly Comment untuk memverifikasi operasi pada exiting OSPF-nya pada jaringannya. Nah, di part 2 ini kita akan menambahkan LAN baru ke dalam konfigurasinya dan memverifikasi koneksinya. Jadi nanti kita akan menambahkan jaringan ini, LAN yang baru, kita akan masukkan ke dalam jaringan yang sudah ada. Di sini pertama itu kita akan mengidentifikasi dan memverifikasi status dari OSPF neighbors-nya. Kemudian kita akan determine bagaimana caranya router itu maksudnya gimana caranya itu router ini berjalan pada jaringannya itu. Oke. Kita akan mengeksplain bagaimana neighbor state ini determine. Dan kita akan examine setting dari OSPF, proses ID-nya. Kemudian kita akan, yang terakhir adalah menambahkan new LAN atau local area network yang baru ke existing OSPF network jaringan yang ini, dan kita akan memverifikasi apakah jaringan tersebut sudah benar dan sesuai konfigurasinya. Langsung aja kita ke instruksinya. Part 1 kita akan memverifikasi exiting OSPF versi 2 dari network operasi atau jaringan yang berjalan. Oke, kita akan melihat pada bisa kita lihat ini komen-komen yang nanti akan digunakan. Ini kita akan perintah atau komen yang bisa membantu kita untuk menemukan informasi yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan dari jawaban dari pertanyaannya. Oke, yaitu ada soal IP interface diff, soal IP root, soal IP OSPF, soal IP OSPF neighbors, soal IP protocol, soal IP OSPF, dan soal IP OSPF interface. Oke, langsung aja kita ke step 1. Kita akan verifikasi OSPF operationnya. Nah, wait until STP has configured on the network, you can click the packet tracer. Jadi tadi itu masih ada yang masih belum hijau semua. Jadi kalau misalnya masih belum hijau semua, kita bisa gunakan ini fast forward time. Kita akan seperti membypass beberapa waktu ke depan. Nah, jadi nanti lebih cepat hijaunya. Nah, set speed up the process, continue only when all link lights are green. Jadi kalau misalnya semua link di sininya nih sudah hijau semua, baru kita akan bisa melaksanakan verifikasinya. Oke, pertama kita akan login ke router 1 dulu. Router 1 using username. Oke, di sini kita harus login terlebih dahulu. Dan admin, passwordnya branch 234. Oke, langsung aja kita show IP root. Nah, sini sudah gunakan OSPF ya, serial 01 dan serial 0000 address-nya. Oke, kita lihat ini udah sesuai ya, harusnya udah sesuai sama yang ada di sini. Ya, how did router R1 reset the default root. Nah, jadi sini udah kita bisa lihat default root-nya itu udah OSPF. Kemudian from which router did receive the default root. Nah, ini berasal dari ini ya. Kita coba lihat dulu port-portnya.
Ini ya dari serial 000. Nah, ini dari R2 ya, bisa kita lihat. Kemudian how you can filter the output show IP route to show only the. Oke, gimana cara kita bisa show IP route tapi yang keluar itu cuma SPF aja. Kita bisa gunakan, ya kita contohin show IP route, show IP route SPF. Ya kayak gitu, atau kita bisa juga show IP route. Nah, terus ini tambahin begin include oh itu SPF. Nah, sini sama ya outputnya sama. Oke, kita lihat. Kemudian kita akan yang B, kita akan execute the show IP OSPF neckboards pada R1. Kita coba Daniel show IP OSPF neckboard. Kita lihat neckboard ID-nya 2222 dan 333. Nah, address-nya bisa kita lihat juga 172 1632 3.2. Nah, ini bisa pada R2 ya, bisa lihat misalnya 192 168 106 itu milik R3 serial interface serial 0000. Nah, yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Oke. Dan kita lanjut. Which router have format agency router 1? Nah, yang berhubungan dengan router 1 ini tadi itu ada R2 dan R3 ya. Kemudian what are routers ID dan set of the router show in the command output. Jadi di sini itu tadi outputnya adalah network ID-nya itu udah 2.2.2.2.2.2, dimana set fullnya itu set routernya itu adalah full. Nah, ini juga 3 itu juga full. Are of the agent router show in the output. Nah, ya benar. Semuanya terlihat. Oke, kemudian C. Kita akan comment from patch 1 untuk ping address ISP routernya shown in the address table, yang sesuai dengan tadi ya, yang ada di address table. Apakah itu sukses? Jika tidak, nah, kita lakukan clear OSPF proses comment pada routernya dan kita akan ping kembali. Oke, kita coba dulu pada PC1, ini PC1 desktop, kemudian command prompt, kita akan ping ISP router. Ping 64.100.245. Oke, kita coba lihat apakah nyambung. Nggak bisa ya. Oke, bisa. Nah, yang kalau misalnya nggak bisa, kita nanti kita baru lakukan yaitu clear OSPF proses. Nah, di sini karena bisa, kita lanjut dan verifikasi OSPF V2 pada R2. Oke, di sini kita akan lakukan pada R2. Lagi ini untuk R2. Oke, sama kayak tadi, username-nya itu branch admin. Password-nya itu branch 134. So IP root. Nah, how did router return the default router to the ISP? Kita lihat di sini Nah, statical ini ya, configure apa? Ini kita bisa lihat ISP ini ISP network. Nah, ini statical configure jadi
apa namanya statik dikonfigurasikan oleh administratornya. Dan kita akan enter the show IP OSPF show IP OSPF interface 3.0.0. So, OSPF interface gigabit 00. Nah, di sini bisa lihat ada gigabit Ethernet 00. Proses ID 10, router ID-nya 2222, network type-nya broadcast, cost-nya 1. Kemudian kita bisa lihat lagi interface address-nya 172.16.21. Oke. Jadi tipenya itu, atas tipe OSPF-nya itu broadcast tadi, kemudian apakah OSPF hello packet being sent out this interface? Nah, di sini kita nggak ada ya, no hellos atau passive interface, jadi tidak ada. Dan using the command from PC2 ping S01 address pada router 3, apakah itu sukses? Kita lakukan. Kita akan ping address pada router 3. Oke, sudah 001 pada PC3. Ketiga, kita lihat 001 ping 192.168. Oke, sukses rate is 100%. Jadi kita ngirim 5-nya terkirim semua ICMP. Oke, lanjut kemudian. Oke, selesai. Kita akan verifikasi SPF operasi pada router yang 3 yang terakhir. Ini kita akan execute slow IP protocol. Nah, di sini beda dari yang tadi ya, dari router 1 dan router 2, kita di sini tidak perlu login. Slow IP protocol. So IP, oke, bukan ISP, so IP protocol. Oke, di sini kita jangan lupa dulu kita enable. So IP protocol. Nah, ini kita bisa lihat routing protokol is OSPF 10. Routing for networknya ini kita lihat 192.168.1.0 area 0000255 area 0 dan seterusnya, dan gateway-nya ini bisa kita lihat 111 dan 222.3.3.3. Router R3 is routing for which network? Nah, di sini bisa lihat network nih. Ini ya, routing for network. Nah, 192.168.1.0 dengan subnet max-nya itu, karena ini wildcard max-nya 255 berarti 24 ya subnet max-nya, dan ini yang kedua itu 192.168.10.4 karena dia merupakan wildcard-nya 3, berarti subnet max-nya itu 30. Dan di sini yang terakhir itu 192.168.10.8, nah sama atas, berarti di sini 30 juga. Oke, kemudian kita akan execute show IP OSPF network detail. What is network prioritization for the SPF network routers? This value is the default. Nah, jadi nilainya itu di sini ada defaultnya itu. Itu default yang biasa dipakai itu network priority-nya adalah 0 ya. Jadi kita lihat. Oke, lanjut. Kemudian kita akan menggunakan command prompt pada PC 3 untuk ping address ISP router yang bisa kita lihat di table. Apakah itu sukses? Oke, mari sini kita akan coba dulu. Lihat
stop, comment prompt, dan kita ping 64 124 5. Oke, langsung ya. Sini bisa lihat bahwa itu sukses. Nah, udah selesai. Kita sudah semua memverifikasi atau melihat dari routing dari R1, R2, dan R3. Di sini kita akan menambahkan new branch office LAN. Nah, di sini kita akan menambahkan connection di sini, LAN yang di sini kita akan tambahkan ke koneksi yang sudah ada atau jaringan yang sudah ada. Ada OSPF V2 network atau jaringan OSPF yang di sini sudah ada. Bisa kita lihat. Oke, langsung aja step 1 kita akan verifikasi OSPF, konfigurasikan yang konfigurasi pada router 4. Oke, router 4 CLI enable using correct Ethernet cable. Enggak, kita verifikasi dulu ya. So run aja run begin router OSPF. Nah, di sini kita akan lihat router OSPF-nya yang sudah dikonfigurasikan. Itu pada router OSPF 10 atau router dengan ID 10, OSPF dengan ID 10. Kita lihat router ID-nya sudah dipasangkan. Nah, ada basic interface-nya itu Gigabit Ethernet 001 sini, basic interface-nya. Jaringannya sudah ada 2, 921810 sama 198.168.11.0. Subnet dengan wildcard marks-nya 000255 di keduanya, di area 0. Oke, kita lihat. Which interface is configured to not send OSPF update packet? Jadi OSPF yang tidak interface yang dikonfigurasikan itu, yang sudah dikonfigurasikan itu tidak mengirim OSPF update paket. Itu pada ini ya, tadi yang kita bisa lihat passive interface pada Gigabit Ethernet 001. Nah, lanjut kita akan koneksikan branch office-nya router 4 ke OSPF network. Nah, kita langsung aja kita akan using karakter kabel, gunakan Ethernet kabel, connection dari G00 interface, so in router 4 ke Gigabit 01 interface pada switch 3. Gigabit Ethernet 01. Oke. Use so IP OSPF network untuk memverifikasi router 4 sekarang sudah ditambahkan di router sudah terhubung dengan router 4 dan router 3 sudah terhubung. Ini karena masih kuning ini ya, jadi kita langsung pencet fast forward time aja. Oke, langsung terhubung. Kita akan lakukan IP OSPF network. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa terhubung dengan 3 router ID 3333 yaitu routers ID milik R3. Nah, bisa kita lihat di sini what state is displayed for router 3. Nah, full state-nya itu adalah full DR. Dan kita akan using the show IP OSPF network pada R3. Okay, determine the state of router 2. Kita lihat. So IP OSPF network. Nah, network ID pada ini kita lihat network ID 4444 itu di sini state-nya itu full BDR ya. Nah, di sini different perbedaan dengan state pada R1 dan R2. Nah, apa sih sini ada perbedaannya itu karena pada OSPF jaringan yang di antara R1 dan R2 itu poin ke poin, sedangkan di sini tuh nggak ada OSPF elektronnya. Nah, R4 itu pada saat pada Ethernet yang sama jaringan Ethernet segmen sebagai R3-nya itu, jadi OSPF-nya itu tipenya itu kan ini broadcast. Nah, di sini tuh jadi OSPF
apa namanya, apa ya, kayak jaringan OSPF-nya itu tipe broadcast, dan di sini tuh OSPF Electrian. Nah, sehingga eh, oke, saya akan lagi ya. Jadi di sini karena tipe jaringan OSPF pada R1 dan R2-nya itu apa namanya, merupakan point to point, jadi apa, tidak ada pemilihan SPF gitu loh. Nah, dan jadi apa, R4-nya itu berada di segmen jaringan Ethernet yang sama dengan R3 kan. Jadi kita bisa lihat ini. Nah, ini R4 itu ada jaringan di segmen yang sama dengan R3. Jadi tipe jaringan OSPF-nya itu kan broadcast, dan ada pemilihan SPF-nya. Dan ketika lebih dari satu router yang terletak di segmen jaringan multi akses, hanya satu router dan DR yang mengirimkan pembaruan dari SPF keduanya. Kemudian router keduanya itu dalam hal ini yaitu R4, ini kan ke satu, R3 itu kan router satu kan. Nah, router keduanya itu R4, jadi dia sebagai backup dari dari DR atau desain networknya, dan dapat mengambil alih jika DR pada R3-nya ini gagal. Nah, nanti bisa diambil alih oleh R4 tuh. Makanya jadi terdapat perbedaan tadi kan. Di sini bisa kita lihat. Oke, nah dia BDR sebagai backup uh, designated router, kayak gitu. Oke, kita akan coba komen apa, pada komen from laptop kita akan ping PC2, kita ping PC2, ping 172.16.2, sukses. Oke, saya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa LAN yang tadi baru kita tambahkan ke jaringan OSPF-nya, jaringan SPF yang ini, nah itu sudah terhubung. Jadi ini jaringan yang di sini sudah dapat berkomunikasi dengan jaringan yang tadi ada SPF-nya. Oke, sekian dari uh, praktek yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.